kami sih meyakini bahwa apapun keterangan yang disampaikan oleh HSBC Hong Kong kepada KPK itu pasti jawabannya sama. Memang menariknya di suratnya Pak Hala Nainggolan, mohon izin Pak, saya sampaikan itu di paragraf awalnya tuh dinyatakan berdasarkan informasi dari pihak HSBC, penelusuran atas transaksi persedaran senilai HGD sekian-sekian tanggal 29 April 2005 tidak dapat dilakukan karena periode yang dimintakan itu tahun 2005 di luar periode penyimpanan data HSBC Hong Kong. Nah, sampai situ kami tidak keberatan. Tapi di kalimat selanjutnya yang memberikan kesimpulan tersendiri. Selain itu disampaikan bahwa PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hong Kong baik dalam status aktif maupun telah tutup. Nah, jadi kan ini ambigu. Di satu sisi dia bilang tidak bisa di-trace lagi karena melewati periode penyimpanan. Terus disimpulkan seolah nggak pernah buka rekening sama sekali. Ini surat ini bermasalah menurut saya ini. Ini bisa menjadi surat palsu ini. Yang jelas pada saat diskusi aspirasi masyarakat tersebut berlangsung di RDPU Komisi 3, ada anggota Dewan Komisi 3 yang mengusulkan agar perkara ini kan termasuk kriminal. Ya dilaporkan di kepolisian. Akhirnya kami melaksanakan usulan tersebut. Begitu. Kriminal itu maksudnya yang bikin surat itu. Betul. Ada bukti pencegahan Pak Hala Nainggolan kami laporkan sebagai terlapor begitu. Dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan begitu. Ya, apalagi ketika membuat surat yang substansi isinya itu diduga palsu gitu, diduga nggak benar. Gitu. Diduga nggak benar. Dan itu kemudian bisa menjadi persoalan terkait hak kepada satu perusahaan tertentu. Ya betul. Ya, menarik sekali. Apalagi Pak Hala ini kan sekarang lagi ngikutin pimpinan KPK ini. Iya tuh. Jadi khawatir juga nih kalau ada yang begini-begini nih. Ya, kami juga sudah menyurati pansel KPK mengenai adanya permasalahan ini begitu. Iya. Agar hati-hati sekali dengan calon ketua pimpinan KPK tersebut. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kita kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membincangkan terkait dengan persoalan yang sudah dibahas sebetulnya di banyak tempat termasuk di Komisi 3 ya. Dan di banyak pemberitaan terkait dengan masalah sengkarut antara PT Bumigas dengan Geodipa kalau nggak salah namanya. Dan untuk membicarakan hal itu karena memang ada kaitan dengan KPK dan lain-lain, nanti kita akan bicara lebih jelas. Kali ini bersama dengan kita ada Pak Krisna. Apa kabar Pak Krisna? Baik Pak Novel. Terima kasih bersedia hadir nih. Jadi terkait dengan masalah hubungan antara Geodipa dengan Bumigas ini bisa diceritakan untuk gambaran awal nggak seperti apa? Ya, Bumigas dengan Geodipa itu hubungan hukumnya adalah bahwa Bumigas sebagai pemenang tender atau pelaksana pekerjaan dari proyek panas bumi pembangunan pembangkit tenaga panas bumi di Dieng dan Patuha yang waktu itu ditenderkan tahun 2002, kemudian kontrak kerjasamanya disepakati tahun 2005. Begitu. Geodipa ini perusahaan yang dibentuk oleh Menteri Keuangan ya? Apa kebalik? Ya, betul ya. Dasar hukum pembentukan PT Geodipa Energi sendiri dari Menkyu, keputusan dari Menteri Keuangan yang memerintahkan PLN dan Pertamina untuk membentuk perusahaan yang namanya PT Geodipa Energi untuk melaksanakan proyek di panas bumi di Dieng dan Patuha, bekas dari aset-aset proyek HCL dan PPL yang waktu itu Krismon sehingga diambil alih sama Kementerian Keuangan saat pemerintah waktu itu kalah di arbitrase internasional sehingga proyek pemerintah membayar ganti rugi, kemudian proyek harus dilaksanakan lagi oleh pemerintah begitu. Iya. Dan kemudian Geodipa ini mungkin ya karena dia gabungan antara Pertamina dan PLN modalnya maksudnya ya. Iya. Itu mungkin dia karena merasa bahwa panas bumi itu semuanya di bawah Pertamina. Di bawah Pertamina ya. Maka dia pikir bisa langsung berjalan dan kemudian menyelenggarakan tender. Betul. Untuk beberapa tempat tadi. Mungkin secara sekilas bisa dijelaskan lagi. Ya, pada saat tender dilaksanakan, itu PT Bumigas Energi sudah menanyakan ada nggak bukti IUP dan WKP-nya karena yang kami tahu bahwa IUP dan WKP panas bumi itu dalam ketentuan rezim lamanya tentang panas bumi itu masih punya PT Pertamina. Sementara di tahun 2003 nggak lama setelah tender itu
itu terbitlah Undang-Undang Panas Bumi. Nah, disitulah mengamanatkan adanya IUP dan WKP yang diberikan khusus oleh Menteri. Nah, ini mau ikut yang mana begitu? Apakah kerjasama dari Pertamina atau mau menerbitkan IUP WKP baru dari PT Geodipa Energinya sendiri yang diberikan oleh Menteri? Nah, saya potong sedikit. Jadi kontrak dari Geodipa ke Bumigas itu 2000 berapa tuh? 2005. 2005 betul. Ya. Oke, 2003 yang ada peraturannya tadi. Betul, Undang-Undang Panas Buminya begitu. Iya. Nah, tapi Geodipa Energi terus meyakinkan, itu tidak masalah, nanti gampang diurus. Toh Geodipa Energi adalah anak perusahaan dari PT Pertamina. Masa nggak dikasih sih sama bapaknya sendiri begitu kan? Faktanya gitu. Dikasih nggak setelah itu? Faktanya PT Pertamina ingin melepaskan IUP WKP Panas Bumi di Dieng dan Patuha itu tidak diizinkan oleh Kementerian SDM. Sehingga waktu itu solusinya Pertamina agar tetap Geodipa bisa melaksanakan, dia harus kerja sama operasi bersama atau KOB atau joint operation contract dengan Pertamina. Nah, waktu itu ada syarat dari Pertamina agar diberikan persentase keuntungan. Nah, cuman waktu itu Geodipa sendiri tidak membalas surat dari Pertamina. Sehingga sebenarnya statusnya nggak jelas gitu. Perizinan dari PT Geodipa Energi itu sendiri di tahun 2005 sampai dan seterusnya begitu. Komunikasi itu dari Geodipa dilakukan setelah berkontrak dengan Bumigas atau sebelumnya? Dari sebelum sampai pas setelah berkontrak. Nah, karena kita terus menanyakan, sementara kita harus mencari pendanaan karena kontraknya yang dengan Bumigas adalah tidak menggunakan keuangan negara atau keuangan daerah sama sekali, tapi pure proyek swasta murni, di mana Bumigas itu bertindak sebagai investor atau penyandang dana ataupun pencari dana, kemudian bertindak sebagai pembangun atau pelaksana pekerjaan juga, kontraktor, dan kemudian juga bertindak sebagai pengelola dalam jangka waktu kurun waktu perjanjian tersebut gitu. Setelah jangka waktu perjanjian selesai, baru nanti bangunan PLTP-nya menjadi milik PT Geodipa Energi begitu. Dengan konsep BOT atau bangun guna serah gitu. Build operate transfer. Itu Bumigas sebelumnya memang punya banyak pengalaman ya soal membangun hal seperti ini ya. Ya, memang mendedikasikan perusahaannya sebagai yang berkecimpung di dunia energi begitu. Iya. Dan proses penunjukannya pun dari Geodipa itu kan prosesnya tender ya. Betul. Artinya memang tender terbuka ya. Tender terbuka, betul. Dan proses itu kemudian terpilih Bumigas untuk sebagai penyelenggara kontrak tadi ya. Betul. Iya. Nah, dan kemudian nggak berjalannya itu kenapa sebabnya itu? Nah, pada saat tender pun sebenarnya itu belum dapat persetujuan pemegang saham dari PT Geodipa Energi mengenai penunjukan pemenang tender gitu. Nah, kemudian selain itu juga yang tadi IUP WKP belum dikuasai. Nah, pada saat kita mulai melaksanakan pekerjaan atau mencari investor itu, investor kami di luar negeri, yaitu di China yang menyediakan dananya di Hong Kong, itu menanyakan kelengkapan perizinannya berupa IUP WKP Panas Bumi di Dieng dan Patuha begitu kan, supaya nanti jangan sampai jadi pelanggaran hukum atau dianggap melakukan pertambangan panas bumi secara ilegal. Maka kami tidak mau itu semua, termasuk investor kami menanyakan. Tapi karena kami terus menanyakan, dianggapnya PT Bumigas Energi ini lalai dalam melaksanakan pekerjaan begitu. Sehingga dilakukan somasi atau peringatan, kemudian diterminate di Badan Arbitrase Nasional Indonesia tahun 2008. Jadi diajukan pembatalan kontrak oleh PT Geodipa Energi di tahun 2008 ke BANI gitu. Tuh, kebalik dong, harusnya kan Geodipa yang harus merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan perizinan-perizinan kan ya. Betul, tapi karena kok malah dipersoalkan yang menanyakan ya. Betul. Karena rasa percaya diri adanya SK Menq sebagai dasar pembentukan dari perusahaan, kemudian juga itu adalah anak perusahaan dari Pertamina sendiri. Jadi mereka ngerasa tidak ada yang salah di situ karena semuanya berada dalam kontrol pihak pemerintah gitu. Iya. Dan kemudian ketika perizinan itu belum sampai dapat ya, IUP dan tadi satu lagi WKP tadi belum sampai dapat itu ketika menanya justru malah yang dipersoalkan yang nanya malah. Betul. Ini kenapa pekerjaan tidak dimulai? Ini kan seperti telur dan ayam. Kita nggak bisa mulai karena nggak ada penjelasannya. Nanti sangkanya melakukan pekerjaan yang ilegal kan begitu. Iya. Di kontrak gimana? Tanggung jawab siapa itu perizinan? Tanggung jawab PT Geodipa Energi jelas. Geodipa. Iya, betul. Berarti yang melanggar kontrak Geodipa dong? Harusnya. Iya. Terus gimana? Ketika diajukan
ke BANI, apa yang kemudian pada tahun 2008 BANI itu melakukan menjatuhkan putusan membatalkan kontraknya, mengabulkan gugatan dari PT GDP Energi. Tapi berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Bumi Gas punya hak untuk mengajukan pembatalan putusan BANI. Hingga akhirnya kita ajukan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga naik terus sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung. Di tahun 2012 lah kasasi PT Bumi Gas Energi dikabulkan dan putusan BANI dibatalkan. Artinya kontrak tersebut hidup lagi. Ya. Tapi atas dasar putusan kasasi tersebut GDIPA Energi tidak menyerah sehingga dia mengajukan PK. Bahkan PK di atas PK di tahun 2015. Namun akhirnya PK di atas PK tersebut ditolak di tahun 2015. Ketika kontrak itu kemudian dijalankan kembali, kan tetap aja mungkin GDIPA nggak bisa menyelenggarakan, nggak bisa melanjutkan karena dia perizinannya problem juga gitu. Betul. Makanya setelah putusan PK di atas PK tahun 2015, PT Bumi Gas Energi sudah mengingatkan bahwa kita harus negosiasi, akan tetapi diperjelas dulu IUP dan WKP-nya. Dan itu semua diakomodir oleh GDIPA Energi yang difasilitasi negosiasinya oleh Kementerian SDM. Jadi setelah putusan PK di atas PK tersebut terjadi negosiasi di tahun 2016. Ya. Oke. Dan di situ juga sebenarnya PT GDIPA Energi meminta agar PT Bumi Gas tidak mengambil Patuha 1 yang sudah terlanjur terbangun. Apa itu Patuha 1? Maksudnya apa yang sudah dibangun di situ dan dibangun oleh siapa? Jadi dalam kontrak PT Bumi Gas dengan PT GDIPA itu ada 5 sumur sebenarnya. Patuha 1 dan 2, Dieng 1, 2 dan 3. Nah, pada saat sengketa masih berlangsung, PT GDIPA Energi ternyata melakukan tender ulang. Jadi bukannya menunggu selesai sengketa, dia melakukan tender ulang. Tahun berapa itu dia tender ulang? Tahun 2011. Tanpa membatalkan kontrak sebelumnya? Itu masih sengketa. Menurut mereka dengan pemutusan yang sudah dilakukan itu sudah berlaku. Jadi mereka mengklaim sendiri begitu bahwa ada dasar hukum yang sah untuk tender ulang tersebut begitu. Iya. Nah, agak aneh ya. Iya betul. Terus setelah itu? Nah, setelah tender ulang tersebut, konsep kerjasamanya diubah. Tadinya BOT atau Build Operate Transfer yang didanai oleh swasta menjadi EPC murni, yaitu penyelenggaraan konstruksi murni begitu ya, EPC, Engineering Procurement Contract gitu. Pakai anggaran negara. Pakai anggaran negara begitu, di mana terjadi penyertaan modal negara yang melimpahkan aset-aset bekas HCEPPL kepada PT GDIPA Energi. Kemudian juga tahun 2011 PT GDIPA Energi dijadikan persero atau BUMN yang ditempatkan secara khusus menjadi di bawah naungan Kementerian Keuangan, di bawah DJKN. Yang biasanya perusahaan BUMN itu di bawah naungan Kementerian BUMN. Tapi ini khusus untuk GDIPA termasuk yang di bawah naungan Kementerian Keuangan. Kemudian terjadi lagi penempatan modal negara di tahun 2015 besar 600 miliar kepada PT GDIPA Energi gitu. Tadi ketika ditengahi lah dari Kementerian SDM ya untuk membicarakan lebih lanjut, hasilnya apa kemudian? Ya hasilnya pihak PT GDIPA Energi bersikukuh bahwa Patuha 1 tidak bisa dialihkan kepada PT Bumi Gas Energi. Namun kami beranggapan bahwa itu masih menjadi hak sesuai kontrak. Nah, yang menarik adalah saat itu Bumi Gas dinarasikan ingin mengambil alih serta-merta Patuha 1 berdasarkan putusan Mahkamah Agung begitu saja begitu. Jadi bermodalkan putusan semata, jadi mengambil alih bangunan sudah jadi berdasarkan anggaran negara. Tidak, sebenarnya tidak begitu. Jadi Bumi Gas Energi saat itu menawarkan karena bangunan Patuha 1 sudah terlanjur terjadi, kita tawarkan bahwa itu akan nanti diganti rugi oleh pihak kami PT Bumi Gas Energi, asalkan dengan syarat adanya audit independen terhadap bangunan yang sudah terlaksana tersebut oleh angkutan publik independen begitu. Iya, kan bagus itu. Iya, kita mengharapkan itu terjadi, tapi mereka menolak dengan alasan akan terjadi kerugian keuangan negara kalau itu diambil alih. Loh kan mau diganti rugi. Nggak bakal jadi kalau diambil alih begitu saja kerugian negara. Tapi kalau diganti dan itu sesuai dengan kontrak yang sebelumnya, itu kan mestinya diselesaikan ya. Ya, jadi ada minutes of meetingnya di mana PT Bumi Gas Energi menawarkan konsep finance operate transfer tersebut untuk mengganti rugi bangunan yang sudah ada begitu. Iya. Nah, setelah dari pembahasan itu dan nggak ada titik temu, apa yang dilakukan kemudian? Kita tadinya belum merasa tidak ada titik temu, tapi
perundingan tahun 2016, kita merasa di 2017 akan dilanjutkan lagi gitu. Tapi bukannya dilanjutkan lagi, tiba-tiba di awal tahun 2017 PT Geodipa Energi ini mendaftarkan kembali gugatan ke BANI, yang mana sebenarnya BANI kan sudah selesai itu. Panjang lebar dari tahun 2008 sampai 2015 sampai PK di atas PK. Tapi dia menggugat lagi, Gugatnya soal apanya? Masih soal yang sama begitu. Masih soal yang sama, tapi dengan narasi yang kuat. Di mana hal ini tidak dipersoalkan dalam BANI tahap pertama, yaitu bahwa PT Bumi Gas Energi diklaim atau dinilai tidak terbukti pernah memiliki ketersediaan dana tahap pertama atau first drawdown di HSBC Hongkong tahun 2005. Padahal dana tersebut sudah kami sampaikan di tahun 2005 kepada PT Geodipa Energi dan sudah dibalas dan diakui oleh PT Geodipa Energi dengan memerintahkan Bumi Gas untuk menyediakan dana tahap keduanya atau second drawdown. Di mana saat itu second drawdown kami sediakan di bank lokal di Indonesia, yaitu dari Bank Panin. Yang nilainya lebih besar. Kalau first drawdown di HSBC Hongkong itu adalah 40 juta dolar Hongkong atau 5 juta US dollar. Kalau di Bank Panin itu malah 95 miliar rupiah begitu. Jadi jauh lebih besar. Iya. Dan pernyataan tadi yang dikatakan dana yang disimpan di HSBC Hongkong itu tidak ada gitu. Itu didukung fakta apa itu? Ya kemudian kami kaget pada saat sengketa di BANI kedua di tahun 2017 itu PT Geodipa Energi mengajukan suatu bukti surat atau dokumen surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan yang menyebutkan bahwa Bumi Gas Energi tidak pernah memiliki rekening baik dalam status aktif maupun telah tutup di HSBC Hongkong tahun 2005. Nah, kita itu kaget sekali. Iya, itu surat tahun berapa? 2017. Tahun 2017, betul. Memang kan di kalau nggak salah di HSBC Hongkong itu ada batasan kan, 7 tahun datanya kemudian tersimpan, hilang ya, nggak disimpan lagi sama mereka ya. Kalau 2017 untuk mengakses data 2005 memang masih bisa. Ya logikanya nggak bisa karena ada kebijakan di sana untuk menyimpan data atau pengarsipan data nasabah atau rekening perbankan itu selama 7 tahun aja. Iya. Jadi, dan agak aneh juga ya karena deputi penindakan itu kaitannya nggak ada urusannya seperti ini harusnya. Deputi pencegahan. Betul, itu nggak ada kaitan dengan hal yang seperti ini mestinya. Betul. Dan KPK kan bukan bagian yang terkait dengan masalah keuangan atau aliran dana ya. PPATK masih ada mirip-miripnya lah karena dia bisa ya. Betul. Tapi kalau data yang sudah lewat mestinya nggak mungkin juga ya. Betul. Kami kaget karena itu keluar dari bukti pencegahan. Kalau memang kita terbukti melakukan kecurangan penyediaan dana tersebut, harusnya dari 2008 sampai dari 2005 pada saat rekening itu dibuka, seharusnya dicek itu dalam masa periode pengarsipan yang ada sampai 2012. Itu masih ketahuan pasti. Tapi kan itu nggak pernah dilakukan karena masih periode pengarsipan kan. Nah, ini baru dicek tahun 2017 setelah masa periode pengarsipan itu sudah berakhir kan gitu. Jadi sehingga tidak bisa dicek lagi. Dan di gugatan BANI pertama itu dipersoalkan nggak sama mereka? Kan masih periode waktu yang mesti bisa ngecek kalau mau dicek ya. Itu tidak dipersoalkan. Dipersoalkan soal kewajiban pelaksanaan pekerjaan aja gitu yang dianggap lalai gitu. Cuman majelis arbitrase mengabulkan tapi Mahkamah Agung tidak sepakat karena justru ada kelengkapan administratif yang tidak bisa disediakan oleh PT Geodipa Energi, yaitu persetujuan pemegang saham pada saat tender dan lain-lain gitu. Iya. Tapi kan kalau seandainya betul KPK buat surat seperti tadi, kan sebetulnya kan mudah dikonfirmasi ke HSBC itu, ke HSBC Hongkong kan, untuk dicari tahu betul nggak sih faktanya seperti itu, atau untuk menjawab itu pernah dikonfirmasi nggak itu ke HSBC Hongkong? Ya, Bumi Gas sendiri inisiatif untuk mengkonfirmasi ke HSBC Hongkong melalui lawyer di Hongkong. Dan mendapatkan jawaban bahwa HSBC Hongkong hanya bisa membuka data nasabah atau rekening perbankan itu selama periode 7 tahun aja. Jadi kalau emang udah tutup ya udah nggak bisa ke trace lagi begitu. Atau mungkin HSBC Hongkong salah ngasih informasi ke KPK. Pernah nggak dapat informasi KPK ngecek ke sana? Kami sih meyakini bahwa apapun keterangan yang disampaikan oleh HSBC Hongkong kepada KPK itu pasti jawabannya sama. Memang menariknya di suratnya Pahala Nenggolan, mohon izin Pak, saya sampaikan. Itu di paragraf awalnya tuh dinyatakan berdasarkan informasi dari pihak HSBC, penelusuran atas transaksi persedaran senilai HGD sekian-sekian tanggal 29 April 2005 tidak dapat dilakukan karena periode yang dimintakan yaitu tahun 2005 di luar periode penyimpanan data HSBC Hongkong. Nah, sampai situ kami tidak keberatan. Tapi di
kalimat selanjutnya yang memberikan kesimpulan tersendiri. Selain itu disampaikan bahwa PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hong Kong baik dalam status aktif maupun telah tutup. Nah, jadi kan ini ambigu. Di satu sisi dia bilang tidak bisa ditrace lagi karena melewati periode penyimpanan. Terus disimpulkan seolah nggak pernah buka rekening sama sekali. Ini surat ini bermasalah menurut saya ini. Ini bisa menjadi surat palsu ini. Iya. Kalau kemudian faktanya nggak benar ya. Iya. Ya. Terus gimana? Langkah yang pernah dilakukan untuk mengkonfirmasi pernah dikonfirmasi nggak dalam suatu gugatan lah atau apa ke KPK atau ke Pak Hala Nainggolan sebagai seorang deputi pencegahan? Ya, kami melakukan berbagai upaya dan cara yang disediakan oleh undang-undang, melaporkan ke ombudsman, kemudian juga meminta pertanggungjawaban berupa keterbukaan informasi publik dari KPK karena kita menilai bahwa ini bukan informasi yang dikecualikan. Sehingga akhirnya pada saat KPK menolak dan menyatakan asal usul keterangan surat tadi itu adalah rahasia atau informasi yang dikecualikan, kita langsung gugat KPK ke Komisi Informasi Pusat. Nah, kemarin di sekitar bulan Maret 2024 ini ya, itu Komisi Informasi Pusat mengabulkan gugatan kami dan menyatakan KPK harus membuka informasi asal-usul tersebut kepada PT Bumigas Energi. Iya. Karena itu kan kalau bicara terkait dengan transaksi keuangan, kepentingannya Bumigas dong. Betul. Ya kan? Harusnya kalau ditanya ya dia harus jelasin gitu. Betul. Nah, menariknya kami itu jika memang ada dugaan kejahatan atau pelanggaran apapun, seharusnya kan dikonfirmasi sebagai orang yang diperiksa. Tapi ini nggak pernah sama sekali mendapatkan undangan klarifikasi, panggilan pro justisia pun tidak ada. Nah, itu juga menariknya belakangan diketahui bahwa katanya ada penyelidikan dan penyidikan terhadap PT Bumigas Energi. Terhadap Bumigas ya? Iya, terhadap proyek inilah. Proyek ini ya, yang salah satu objeknya adalah ketersediaan dana kami itu. Nah, itu tidak pernah ada pemanggilan secara resmi. Agak aneh juga kalau alasannya itu. Kenapa? Karena proyek ini nggak berjalan karena IUP sama satu perizinan tadi yang nggak tersedia kan, yang belum disediakan oleh Geodipa gitu. Bukan karena dari pihak Bumigas yang kemudian nggak melaksanakan, bukannya begitu ya? Iya, betul. Aneh, jadi kalau disimpulkan bahwa kami yang salah, apalagi proyek ini pembiayaannya swasta murni gitu, di mana potensi kerugian keuangan negaranya kan begitu. Kalau tadi diklaim bahwa Patuha 1 akan direbut, begitu saja itu tidak benar karena kami menawarkan pengganti kerugian gitu atau kompensasi. Jadi, dan penawarannya dibikin tertulis pada saat di SDM itu ada minutes of meetingnya gitu dan ada proposal masing-masing dari para pihak baik Geodipa ataupun PT Bumigas. Iya. Nah, terkait dengan masalah yang tadi ini kan bagi saya agak menggelitik gitu ya karena KPK yang seharusnya melakukan tugasnya itu prudent gitu kan. Terus kemudian membuat surat dengan cara begini. Ini selain itu pernah dipersoalkan kemana aja tuh untuk meminta pertanggungjawaban yang lebih jelas gitu. Karena tadi kan sementara masih jawaban saja tuh. Belum ada pertanggungjawaban yang lebih jelas. Ya karena tidak ada kejelasan akhirnya kami juga membuat laporan polisi. Laporan polisi yang dibantu oleh teman-teman dari masyarakat anti korupsi Indonesia yang kami curhat ke mereka membantu gitu membuat laporan polisinya. Iya. Laporan polisinya itu ada sudah dikonfirmasi sampai sejauh mana? Ini baru sih. Baru ya. Baru beberapa pekan yang lalu. Iya. Karena menarik sekali itu kalau dibicara terkait dengan surat tadi. Saya terkejut sekali ya. Yang pertama itu di luar kompetensi KPK. Karena KPK biasanya nggak sampai mengambil posisi seperti itu ya. Karena terkait dengan bukti pun dalam suatu proses perkara pidana itu KPK betul-betul menjaga gitu. Apalagi kemudian memberikan sesuatu yang di luar dari kompetensinya, dari keahliannya dan salah pula gitu. Iya. Saya khawatir kalau kemudian kesalahan ini ada suatu motif ya, tentunya ini menjadi persoalan lain ya. Betul. Semoga aja kesalahannya karena ketidaktahuan gitu. Betul. Dalam mengartikan definisi tadi yang poin pertama. Iya betul. Yang menarik di tahun 2017 itu juga pada saat keluar surat ini dan lagi sengketa di Bani, itu sebenarnya ada keluar audit BPK RI tahun 2017 yang menyinggung soal penempatan modal negara sebesar 600 miliar rupiah tersebut kepada PT Geodipa Energi dilakukan pada saat yang tidak tepat. Karena masih sengketa dengan PT Bumigas Energi. Jadi kan audit BPK tersebut mempertanyakan gimana ini kalau nantinya Bumigas yang dinyatakan menang. Tapi dalam keterangan yang diberikan Geodipa Energi yang dicatat oleh auditor BPK bahwa Geodipa Energi yakin sekali bahwa akan menang. Nah ini kan jadi tanda tanya. Yakin sekali dan menang kan sudah mendahului sih putusan hakim yang memang faktanya kemudian PT Geodipa Energi yang memang menang begitu. Tapi waktu itu
terlihat jelas sekali bahwa BPK mempertanyakan penempatan modal negara itu. Gitu. Itu modal negara itu tahun berapa? Itu yang dipakai untuk pembangunan yang Patua 1 itu bukan? Itu tidak tahu alokasinya, tapi yang jelas kalau pembangunan itu dari BNI. Karena kan itu sejak 2010 ya. Kalau penempatan modal negara kan baru tahun 2015. Pada saat putusan PK di atas PK keluar. Nah, kemudian muncul audit di tahun 2017. Iya. Memang kalau terkait dengan masalah seperti ini, kan banyak bagian bidang-bidang pengawasan ya di negeri inilah. Dan selain itu juga ada DPR. Saya juga mendengar pembahasan kasus ini juga dibicarakan di Komisi 3 ya. Betul. Terus Komisi 3 bikin rekomendasi apa setelah itu? Rekomendasi resminya kami juga masih menunggu. Yang jelas pada saat diskusi aspirasi masyarakat tersebut berlangsung di RDPU Komisi 3, ada anggota Dewan Komisi 3 yang mengusulkan agar perkara ini kan termasuk kriminal. Iya. Ya dilaporkan di kepolisian. Ya, akhirnya kami melaksanakan usulan tersebut. Begitu. Kriminal itu maksudnya yang bikin surat itu. Betul. Iya. Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan kami laporkan sebagai terlapor begitu. Dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan begitu. Ya, apalagi ketika membuat surat yang substansi isinya itu diduga palsu gitu, diduga nggak benar. Gitu. Diduga nggak benar. Dan itu kemudian bisa menjadi persoalan terkait hak kepada suatu perusahaan tertentu. Iya betul. Iya, menarik sekali. Apalagi Pak Pahala ini kan sekarang lagi ngikutin pimpinan KPK ini. Iya tuh. Jadi khawatir juga nih kalau ada yang begini-begini nih. Ya, kami juga sudah menyurati Pansel KPK mengenai adanya permasalahan ini begitu. Iya. Agar hati-hati sekali dengan calon ketua pimpinan KPK tersebut. Begitu. Nah, terus dengan posisi sekarang dengan kondisi seperti ini, kemana lagi ya? Ke ombudsman sudah ya. Iya. Upaya hukum tadi variatif, tadi banyak putusan-putusan yang beda-beda, dan kemudian ke DPR sudah. Terus apa yang mesti dilakukan lagi nih sekarang ini oleh saat ini sih masih menunggu penyelidikan yang dilakukan kepolisian atas laporan polisi yang baru dibentuk. Kemudian untuk putusan Komisi Informasi Pusat tadi sebagai informasi itu sedang diajukan keberatan oleh KPK kepada PT UN. Ini juga menunggu putusan dari PT UN Jakarta begitu atas sengketa informasi publik tersebut. Iya. Ini kan kalau saya melihatnya begini, ini terkait dengan surat tadi yang dibuat oleh Deputi Pencegahan. Ini kan kita bicara KPK mesti bicara kejujuran dong, ya kan? Kalau faktanya apa, tinggal disampaikan faktanya apa. Nggak perlu harus kemudian berselisih dalam masalah ini informasi apa segala macam gitu ya. Saya memandangnya justru kalau emang salah, sampaikan di awal salah. Betul. Salah ini karena apa? Karena orang yang berbuat salah atau karena memahami suatu yang salah gitu kan. Betul. Harusnya kan begitu aja, nggak perlu harus menghindar jadi persoalan menjadi dalihnya adalah terjadi dalam ruang lingkup penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Tapi pada saat sidang di KIP itu terungkap ternyata yang diinsinuasi oleh KPK atau Deputi Pencegahan KPK itu sebagai penyidikan atau penyelidikan itu bukan dugaan kerugian keuangan negara sebagaimana diklaim di tahap awal begitu. Tapi katanya terkait dengan pasal 12 dan pasal 14 pada saat Bu Migas melaporkan dugaan tindak pidana mantan Presiden Direktur PT Kehidupan Energi yaitu Samsudin Warsa yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tahun 2017 juga. Jadi justru sebagai pelapor malah. Iya, dituduh sebagai pelapor ya. Katanya kerugian keuangan negara, tapi dituduhnya pasalnya suap dan gratifikasi. Padahal di perkara dugaan penipuan terhadap Bu Migas itu yang diduga dilakukan oleh Samsudin Warsa, mantan Presiden Direktur PT Kehidupan Energi, yang dimenangkan justru terdakwanya dinyatakan bebas sama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi lucu sekali kita diinsinuasi melakukan pasal 12, pasal 14, Undang-Undang Tipikor, tapi ternyata yang diuntungkan di Bani tahap kedua yang menang Kehidupan Energi. Perkara pidananya juga dilakukan oleh mantan Presiden Direkturnya, yang menang mereka juga gitu. Jadi nggak benar semua. Artinya tuduhannya nggak benar. Betul. Seandainya pun ada proses penyelidikan dan penyidikan, itu mestinya bukan juga Deputi Pencegahan. Harusnya Deputi Penindakan yang lebih kompeten ya. Betul. Karena yang memahami data segala macam adanya Deputi Penindakan. Betul. Dan segala sesuatu informasi yang diperoleh Deputi Penindakan seharusnya nggak bisa keluar juga untuk Geodipa kan. Iya, betul. Masa Geodipa itu dispesialkan, ada apa ini? Siapa yang tapi seandainya pun ternyata keluar
ya jangan sampai menyampaikannya nggak benar. Betul. Menyampaikannya faktanya aja. Betul. Faktanya kalau masih fakta itu kan masih agak inilah ya, menjadi perdebatan. Tapi kalau yang disampaikan nggak sesuai fakta, ini kan problemnya jadi problem serius gitu. Betul. Ya menarik sekali. Semoga ini prosesnya bisa segera tuntas. Karena tentunya kita prihatin ya, suatu hal yang dilakukan dengan itikat baik, kemudian justru malah dirugikan karena problemnya ada di perusahaan-perusahaan yang justru perusahaan di bawah pemerintah gitu ya, atau di bawah negara. Terakhir ini sebagai gambaran lebih lengkap, dampak dari persoalan Cengkarut seperti ini, kerugiannya bumi gas yang sudah dialami apa aja sekarang? Kalau kerugian material sih jelas ya, itu ada biaya-biaya yang telah dikeluarkan itu sampai ratusan miliar begitu ya. Oh iya, besar sekali. Iya. Dan kemudian emang udah bikin apa aja di situ? Ya karena proyeknya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, kita melakukan desain yang harganya nggak murah, kemudian melakukan survei lokasi segala macam, pembukaan jalan, itu menghabiskan dana sampai segitu gitu. Iya. Yalah, semoga ini persoalan ini bisa segera dituntaskan, karena kalau soal yang seperti ini kemudian justru malah terjadi sengkarut lah, saya katakan sengkarut karena prosesnya sedang berjalan ya. Betul. Dan tentunya kita sangat khawatir kalau kemudian ada suatu cara yang dilakukan dengan melawan hukum yang merugikan pihak investor gitu ya. Betul. Karena kalau begitu nanti dampaknya juga kepada investasi yang lain akan melihat sebagai persoalan. Jadi kami terus berjuang dalam perkara ini bukan semata-mata untuk kepentingan memulihkan ganti rugi atau bagaimana gitu kepentingan kami semata, tapi kami melihat dampak ke depannya. Jika praktik semacam ini dilazimkan, maka dari itu akan tercipta ketidakpastian hukum dan iklim investasi tentunya akan terganggu begitu dengan intervensi dari oknum-oknum aparatur penegakan hukum gitu. Iya. Baik, saya memahami sekali itu karena kalau itu yang terjadi pasti dampaknya kemana-mana ya. Betul, kepercayaan dan soalnya akan lebih luas lagi. Terima kasih Pak Krisna. Semoga prosesnya bisa tuntas dan mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Amin. Dan tentunya kita tidak mentolerir setiap tindakan yang koruptif maupun yang melanggar integritas. Ya, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.